kita akan memperhatikan satu pokok perenungan firman Tuhan tentang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus terhadap jemaat di Kolose, dia seakan-akan mengatakan kepada jemaat di sana, berhati-hatilah terhadap pengajaran guru-guru palsu. Ini pesan Rasul Paulus pada jemaat di Kolose tentang keberadaan guru-guru palsu. Rasul Paulus begitu sangat menyayangkan dengan jemaat di Kolose ini, sehingga pesan ini menimbulkan satu cerminan bahwa di mana gereja berada, orang-orang percaya tidak terlepas dari adanya pengaruh-pengaruh yang senantiasa siap untuk menyeret mereka, atau guru-guru palsu siap menculik orang-orang percaya di dalam Tuhan. Secara perlahan-lahan mereka dibawa untuk menyimpang keluar dari firman Tuhan. Dan pertanyaan, mungkinkah guru-guru palsu itu dapat menawan orang-orang percaya? Ya, orang percaya yang lemah, orang percaya karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga sangat gampang mereka dipengaruhi dengan filsafat-filsafat kosong, ajaran turun-temurun yang diajarkan oleh guru-guru palsu, sehingga mereka dengan mudah dapat disesatkan. Oleh karenanya, firman Tuhan mengatakan, orang percaya harus bertumbuh dan menjadi kuat. Saudaraku, termasuk kita hari ini, gereja menghadapi tantangan yang tidak kecil, pengaruh yang luar biasa, yang seringkali menyeret orang-orang percaya keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, malam hari ini, menjadi kuat, setiap orang percaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Apakah langkah-langkah yang ditempuh, atau bagaimanakah orang percaya bisa menjadi kuat? Kita akan melihat dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Terlebih dulu saya bacakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nama Tuhan. Langkah-langkah agar orang percaya memiliki kekuatan iman dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang pertama ialah memiliki hidup yang tetap tinggal dalam Kristus. Saudaraku, kata tetap di sini berbicara tentang iman orang percaya. Kata tetap di sini menunjukkan satu aktivitas yang terus menerus. Jadi kalau hari ini percaya, bahkan beberapa waktu seterusnya dia terus menerus. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan kata tinggal tetap itu berbicara juga menyatu, kehidupan yang menyatu antara orang percaya dengan Kristus. Nah, puji nama Tuhan. Kolose pasal 2 yang ke-9 dikatakan, karena di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Pada bagian ini, sebagaimana orang percaya telah mengalami satu panggilan, cinta mula-mula kepada Kristus, dan dalam keadaan yang sama, secara konsisten, orang percaya dari waktu ke waktu, mereka tidak hanya sekedar hari ini mereka setia, hari ini mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi esok sudah berganti ke lain iman. Nah, berbicara tentang iman, firman Tuhan juga mengajak orang-orang percaya bahwa beriman itu memiliki konsistensi secara kontinu, terus menerus, tidak gampang
berubah sikap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi ada tekad. Beriman itu bukan hanya hari ini kita menggebu-gebu, tetapi esok sudah atau beberapa waktu kemudian, saudara dan saya, orang percaya, sudah ke lain hati. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa tinggal tetap di dalam Kristus secara terus-menerus. Artinya, iman itu dijalankan secara konsisten. Ada seorang bapak dengan ibu dan anaknya wanita. Mereka tinggal di salah satu desa. Sang ibu ini kan punya kebun berdekatan dengan rumahnya. Sang ibu melihat tetangganya, aduh alangkah indahnya kalau halaman bagian depan ini ditanami dengan bunga-bunga, mawar, melati, begitu. Dan ibu ini mulai mencari bibit dan mulai menanam bunga-bunga itu. Nah, setelah 2 minggu kemudian, ketika tanaman sudah mulai menunjukkan satu kehidupan, kemudian setelah 2 minggu bapaknya datang. Sayang ini kalau halaman seperti ini ditanami bunga-bunga. Lebih baik saya cari bibit, saya tanami bibit singkong secara stek, kemudian dia cabut dan dia pindahkan. Nah, kemudian ditanamlah stek dari tanaman singkong itu beberapa sampai hampir penuh di depan itu. Kemudian beberapa waktu kemudian anaknya yang gadis melihat, wah, siapa yang menanam singkong ini? Sudah 3 minggu sudah menunjukkan satu kehidupan. Sang anaknya punya ide, singkong ini kalau sudah besar berbuah nanti akan dipanen oleh orang yang lewat. Nah, sangat sayang. Dia tanya, oh ini bapak rupanya. Tidak rela anaknya. Lebih baik saya carikan pohon lain. Saya kasih tanaman pohon kelor. Dicabutlah itu ketela pohon itu, singkong itu, kemudian dipindahkan di tempat lain. Dan sang anak ini tanami dengan bibit-bibit atau stek dari tanaman daun kelor. Sang ibu datang, wah, siapa yang ganti? Bapak ibu bisa kira-kira yang menderita siapa bapak ibu? Dan ibunya tidak rela, akhirnya dicabut lagi dan tanaman ibunya dicari, ditanam lagi di situ. Bapak ibu bisa tebak, bisa sadar. Kira-kira yang menderita itu siapa? Ya. Bapaknya, ibunya, atau anaknya? Saya kira yang paling menderita adalah tanamannya. Ya. Kenapa? Nggak sempat bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ketika mereka tidak secara konsisten, terus-menerus beriman secara terus-menerus, tetap tidak bergeser kemana-mana. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah menerima Yesus Kristus. Nah, orang-orang percaya hidup dalam area di mana Kristus yang merupakan bahwa segala sesuatu, kepenuhan akan kealahan ada di dalam Kristus. Saudara dan saya, orang-orang percaya hari ini hidup di dalam area yang penuh anugerah Allah di dalam Kristus. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah yang pertama ialah tetap tinggal dalam Kristus. Selanjutnya langkah yang kedua, memiliki hidup yang berakar di dalam Kristus. Kolose pasal 6 ayat 7 bagian 6. Kita tahu bahwa fungsi akar pada tumbuh-tumbuhan yang pertama, akar itu berfungsi sebagai penyerap atau menyerap nutrisi atau unsur-unsur penting yang diperlukan agar tumbuh-tumbuhan itu dapat hidup dan bertumbuh. Dalam Mazmur pasal pertama 3 dikatakan,
bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Walau di sini tidak ditulis kata akar, tetapi ada kaitan ketika sebuah pohon ditanam di tepi aliran air yang mengalir. Kita bisa pastikan karena ada daya serap akar yang memungkinkan menyerap saripati yang dibutuhkan, sehingga tanaman itu bukan hanya tumbuh. Dalam Mazmur katakan, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Artinya ada pertumbuhan. Artinya juga ada satu proses. Bukan hanya bertumbuh sampai pada berbuah, karena memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap saripati makanan yang dibutuhkan oleh salah satu tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, fungsi akar berikutnya ialah menguatkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kekuatan sehingga tumbuh-tumbuhan memiliki daya tahan terhadap goncangan ketika diterpa angin, badai, dan seterusnya. Kita dapat bayangkan, andai kata ketika kita melihat begitu banyak jenis pepohonan, tetapi tanpa ditunjang dengan akar yang bertumbuh menjalar kemana-mana, maka bisa dipastikan ketika pohon itu satu saat diterpa oleh angin yang besar, yang dahsyat, maka dia akan tumbang tidak lama kemudian. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Nah, orang Kristen yang berakar di dalam firman Tuhan, berakar di dalam Kristus, menyatu terus di dalam Kristus. Bukan hanya kita tinggal diam, tetapi secara aktif kita membuat hidup kita untuk kita belajar mengenal kehendak Allah, untuk kita belajar lebih dalam lagi, sehingga kita bukan sekedar mengaku percaya, tetapi kita bisa memiliki kedalaman iman yang dibangun oleh pemahaman firman Allah yang benar. Dan itulah proses menjadi kuat. Akar memberikan saripati yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dan fungsi akar ialah menopang dengan memberikan kekuatan. Pohon yang semakin besar, yang ditunjang dengan akar yang kuat, niscaya dia akan menjadi pohon yang kuat. Yang ketiga, bagaimana orang percaya menjadi kuat? Memiliki hidup yang dibangun di atasnya. Kolose pasal 2 ayat 7 bagian B. Firman Tuhan adalah landasan yang kuat, tempat bangunan kehidupan orang percaya dibangun. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48, di sana menunjukkan satu bangunan rumah yang dibangun di atas dasar yang teguh. Dan firman Tuhan mengatakan, dengan apakah orang ini dapat disamakan? Firman Tuhan mengatakan, inilah gambaran orang bijaksana. Dan saudara dan saya hari ini, sebagaimana ayat pendahulu tadi mengatakan bahwa orang-orang percaya, diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita orang-orang percaya sedang berada di satu area, dan saudara dipanggil, ditempatkan oleh Allah pada satu landasan yang kuat. Di sana sangat memungkinkan berdiri bangunan kehidupan orang percaya yang berlandaskan, yang berpijak pada fondasi yang kuat. Orang percaya telah ditempatkan oleh Allah di atas dasar yang kokoh sejak ia menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ketahuilah Bapak, saudara dan saya, kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan pada satu area anugerah Allah, di mana saudara kita berpijak membangun kehidupan kita,
membangun iman kita, membangun bangunan kehidupan kita dengan satu dasar yang kuat. Dan yang selanjutnya, bahwa orang percaya mempunyai blueprint Allah dalam hidupnya, yaitu satu gambaran yang jelas, rancangan gambar, yaitu yang sesuai dengan gambar dan rencana Allah. Kristus teladan kita. Orang percaya bersikap, orang percaya berpikir, orang percaya mengambil keputusan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Kristus dalam hidup kita. Dan dasar itu Bapak Ibu menuntun kita. Sehingga kalau hari ini kita berpijak pada dasar itu, ketika Bapak Ibu melakukan satu kebaikan, satu kebenaran, firman Allah mengatakan bahwa itu bukan karena supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi itu adalah buah-buah karena iman di dalam Kristus. Dasar itu membawa saudara dan saya pada satu pengertian yang baru. Dan dasar itu bukan sekedar gambaran yang diletakkan di bawah sebuah bangunan, tetapi dasar itu memberikan satu tuntunan, sehingga bangunan yang di atasnya itu memiliki satu pijakan yang kuat, sehingga ketika dibangun semakin tinggi, dan pada akhirnya bangunan itu menunjukkan satu karya arsitektur yang luar biasa. Bukan bisa secara struktur bangunan itu bangunan yang kuat saja, tetapi juga merupakan bangunan yang indah, bangunan yang berdaya tahan lama. Dan bangunan itu pada akhirnya kita mendapati bukan bangunan yang mengecewakan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang membangun rumah, bangunan di atas dasar yang kuat, dengan sama dengan siapakah dia disamakan. Firman Tuhan sedang berbicara tentang inilah gambaran orang-orang yang bijak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen, orang-orang percaya, gereja Tuhan tidak lepas dari pengaruh-pengaruh yang ada ini. Gereja Tuhan tidak lepas dari adanya pengajaran-pengajaran yang kelihatannya sama dengan firman Tuhan, yang kelihatannya mirip dengan firman Tuhan. Tetapi tanpa dipahami, banyak gereja sudah mulai terpengaruh, atau banyak orang percaya yang gampang terpengaruh, yang kelihatan ajaran itu benar, tetapi sebetulnya mulai ada penyimpangan. Oleh karena itu, milikilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sebab dengan memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah, serta mempraktekkan dalam hidup keseharian kita, maka iman kita akan bertumbuh dan kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.